Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emilda Jaya Enom dengan NIM 251F117, Prodi PLB Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pendidikan anak disabilitas dan fisik motorik. Dosen pengampu Ibu Dosen Sugi Hartatik SPD MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis cerebral palsy. 1. Jenis-jenis sipik. 1. Spastik, 2. Diskinetik, 3. Hipotonik, 4. Ataksia, 5. Campuran. Spastik atau HDQ. 1. Hemiplegia, 2. Diplegia, 3. Quadriplegia. 2. Diskinetik atau AD. 1. Atetoid, 2. Distonik, 3. Ataksia atau ataksik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spastik. 1. Spastik. Penderita CP jenis ini mengalami kaku pada bagian tangan atau kaku otot pada lengan saja, kaki saja, atau kedua bagian tulang, sehingga kesulitan dalam koordinasi. Jenis ini adalah jenis yang paling sering muncul, sekitar 70% sampai 80% penderita lumpuh otak masuk dalam tipe ini. Kerusakan otak pada bagian permukaan otak atau syaraf di permukaan yang menuju ke dalam otak. Posisi spastik yang khas saat berbaring, lengan kaku dan lurus, kaki kaku dan lutut saling menekan. Kepala berputar ke satu sisi, lengan ini kaku dan menekuk kepalan tangan, mencengkram ibu jari. Bahu dan kepala menekan ke belakang, kaki berputar ke dalam. Saat Anda mencoba membuat anak berdiri, kakinya seringkali kaku atau menyilang seperti gunting. Kekakuan dengan lutut ditekuk atau dengan kaki terpisah lebih sering terjadi pada anak dengan spastis dan atetosis gabungan atau anak yang belajar berjalan mungkin melakukannya dalam posisi kaku dan canggung dengan lutut ditarik bersama dan kaki yang menekuk, seringkali memutarnya. Yang kedua, diskinetik. Penderita tidak bisa mengontrol gerak ototnya. Biasanya, ketika mereka ingin menggerakkan bagian tubuh tertentu, bagian-bagian tubuh lainnya ikut bergerak secara otomatis, misalnya tangan, kaki, dan wajah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hipotonik. CP jenis hipotonik ditandai dengan adanya otot-otot yang sangat lemah sehingga seluruh tubuh selalu terkulai. Penderita CP jenis ini seperti tidak memiliki tulang untuk menyangga tubuhnya. Sering perkembangan usianya, biasanya penderita CP jenis ini berkembang menjadi spastik. Atetois atau gerakan yang tak terkendali. Gerakan lengan dan tangan atetois yang khas dapat berupa gemetaran teratur atau kejang tiba-tiba. Gerakan tak terkendali seringkali memburuk ketika anak bersemangat atau mencoba melakukan sesuatu. Anak yang menderita atetois berat memiliki gerakan
lengan dan tangan serta keseimbangan yang buruk. Untuk menjaga keseimbangannya, anak dengan ataksia berjalan membungkuk ke depan dengan kaki terpisah lebar. Ia mengambil langkah yang tidak teratur seperti pelaut di laut yang bergelombang atau seseorang yang mabuk. Tes untuk anak ataksia. Anak ataksia kesulitan dalam menyentuh ataupun memegang mainan yang kita perhatikan atau perlihatkan. Di sini saya juga akan membahas tentang mengenal gejala cerebral palsy. Tanda-tanda awal bayi dengan CP saat lahir. 1. Lemas dan terkulai. 2. Gangguan pernafasan yang menyebabkan kerusakan otak sehingga bayi tidak bernafas saat lahir, biru dan terkulai. 3. Perkembangan lambat atau mengangkat kepala, duduk bergerak atau bergerak, menggunakan 1 tangan dan tidak mulai menggunakan 2 tangan. Masalah pemberian makan. Bayi kesulitan mengisap, menelan, dan mengunyah. Sering tersedia atau muntah dan akan berlanjut pada masa perkembangan selanjutnya ketika anak sudah besar. Bayi sangat lemas dan tampak seperti mau lepas atau tiba-tiba kaku seperti papan sehingga tidak ada yang mampu menggendong dan memeluknya. Contoh dari masalah pemberian makan. Contoh masalah pemberian makan. Contohnya itu, bayi kesulitan menyusu, misalnya tidak bisa mengisap ASI dengan kuat sehingga cepat lelah saat menyusu. 2. Saat diberi bubur, bayi sering tersedak atau memuntahkan makanan. Yang ketiga, bayi terlihat sangat lemas saat digendong, seperti jatuh dari pelukan atau sebaliknya, tubuhnya tiba-tiba kaku sehingga sulit dipeluk. Contohnya yang lemas dan terkulai. Contoh bayi tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki dengan aktif. Tubuhnya seperti tidak bertenaga saat diangkat. 2. Gangguan pernapasan. Contohnya itu saat lahir bayi tidak langsung nangis, kulit tampak kebiruan atau biru dan perlu bantuan napas. Yang ketiga, perkembangan lambat. Contohnya itu umur 4-6 bulan belum bisa mengangkat kaki. Umur 4-6 bulan bayi itu sama sekali belum bisa mengangkat kepalanya. Sedangkan umur 8-10 bulan bayi belum bisa duduk atau duduk sendiri. 3. Terlambat merangkak atau berjalan dibanding anak seusianya. Yang keempat, menggunakan 1 tangan saja. Contohnya itu, bayi selalu mengambil mainan hanya dengan tangan kanan, sementara tangan kiri jarang digunakan. Yang saya baca dari buku itu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kecacatan kronis paling umum pada akhir ini yang terjadi pada bayi atau anak. Hal tersebut bisa kita temukan dimanapun dan seringkali terjadi di dunia. Di negara yang berkembang, hal tersebut menjadi pada 1-2 dalam 1000 kelahiran, dengan tujuan meningkatkan perawatan kandungan dan periode prenatal. Cerebral palsy juga dekat dan menghantui kita yang
yang diakibatkan oleh cedera pada otak. Anak juga akan mendapatkan kerusakan motorik yang akan berakibat sepanjang masa. Permasalahan-permasalahan ini melibatkan sesuatu yang sangat sulit atau rumit. Anak tidak hanya memiliki masalah dalam mobilitas, tetapi juga mereka memiliki masalah dalam kepercayaan diri, juga masalah dalam sistem pencernaan, masalah dalam pendengaran, dan kurang vitamin pertumbuhan. Walaupun terdapat banyak kesulitan, penderita cerebral palsy masih bisa ditolong. Yang kedua, selain cerebral palsy, saya akan membahas tentang CP. CP adalah penyakit paling umum cacat masih kecil di masyarakat barat. Kejadiannya yaitu 2-2,5 ribu kelahiran. Beberapa anak yang terkena dampak tidak dapat bertahan, dan prevalensinya bervariasi antara 1,5 atau 1.000 bayi di berbagai negara. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.